kawan-kawan yang menjadi martir di Uganda. Carolus Luanga lahir 1 Januari 1860 dan meninggal pada tanggal 3 Juni 1886 pada umur yang masih sangat muda, 26 tahun. Ia adalah seorang pelayan di istana Raja Mwanga di Uganda, Afrika. Sebagai seorang Katolik, Carolus giat membawa teman-temannya kepada Yesus. Jadi dia banyak memberikan pewartaan tentang Yesus dan banyak orang Uganda itu percaya akan pewartaannya, bahkan minta dibaptis berkat jasa Santo Carolus. Aksinya ini menyebabkan ia bersama 21 temannya dibunuh dengan dilemparkan ke dalam kobaran api pada tanggal 3 Juni 1886. Pada tanggal 6 Juni 1920, ia bersama teman-temannya dibeatifikasi, dan pada tanggal 18 Oktober 64, Paus ke-6 menggelari mereka sebagai santo dan martir. Mari saudara-saudari, di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon juga doa-doa dari para santo dan Carolus Luanga ini yang bersama dengan teman-temannya, supaya kita juga diberikan kekuatan berani mewartakan Kristus dalam berbagai macam persoalan situasi, pun pula situasi yang kurang menguntungkan seperti Santo Carolus Luanga dan teman-teman. Dan kita persembahkan doa-doa kita, khususnya mohon keselamatan bagi Opa Tan Kok Kon yang meninggal kemarin siang atau kemarin pagi dalam usia 80 tahun, dan juga mohon keselamatan bagi Oma Francisca Tai Mei Li yang meninggal kemarin sore dalam usia 81 tahun. Serta kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Ibu Lina Tandung, dan Bapak Tom Melkop yang juga merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 20 tahun hari ini. Kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram oleh darah Santo Carolus Luanga dan kawan-kawannya membuahkan panenan berlimpah. Kuatkanlah dan bimbinglah gerejamu di tanah air kami, supaya kami juga berani menjadi pewarta kabar sukacita, kabar keselamatan di tengah lingkungan masyarakat di dalam dunia kami ini. Bapa di surga, kami bawa semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Opa Tan Kok Kon yang menghadap Dikau kemarin pagi dalam usia 80 tahun, dan Oma Francisca Tai Mei Li yang menghadap Dikau kemarin sore dalam usia 81 tahun. Limpahkanlah pengampunan, belas kasihan dan kerahiman-Mu kepada Oma dan Opa, kepada sanak saudara kami, sanak keluarga yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga mereka semua dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita, kebahagiaan kehidupan kekal di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah, kuatkanlah dan hiburkanlah selalu keluarga, dan bimbinglah mereka supaya tetap mereka tabah, sabar dan penuh harap akan Dikau, Bapa yang penuh belas kasih dan mahar rahim. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami Pak Sutri, Ibu Lina Tandung, dan Bapak Tom Melkop yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 20 tahun. Semoga Engkau memberkati, membimbing mereka dalam hidup setiap hari, dalam keluarga, bersama dengan anak-anak Guido dan Jessica,
dan semoga mereka juga dapat menjadi kabar sukacita bagi banyak orang dalam lingkungan mereka di mana mereka berada, di tanah Belanda, di Den Haag. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karenaku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Refren, kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Refren, kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari,
datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jikalau seseorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu cerita tentang semak duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara-saudariku, kita mendengarkan dari Injil Markus ini bagaimana ditegaskan kembali bahwa Allah yang dipercayai oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, Yahweh yang hidup, yang menjadi Allah bagi orang-orang hidup. Mengapa itu ditegaskan kembali? Karena orang-orang Saduki, jadi dalam kalangan orang-orang Israel ada sejumlah kelompok-kelompok elit dalam kehidupan masyarakat. Mereka disebut kelompok elit karena mereka itu mengkhususkan hidupnya untuk hidup dalam doa, untuk hidup dalam itu latihan-latihan rohani. Kelompok yang sangat terkenal adalah kelompok Farisi, Saduki, dan masih ada kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok kecil yang tidak terkenal, namun ada sejumlah kelompok-kelompok yang itu menjadikan hidup mereka sebagai hidup dalam kehidupan rohani. Tetapi sayangnya tidak semua kelompok-kelompok seperti ini, kelompok-kelompok elit ini paham betul kitab suci walaupun mereka setiap hari baca kitab suci dan merenungkannya, khususnya kelompok Saduki. Mengapa? Karena akhirnya mereka tidak sanggup sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang membangkitkan orang mati. Mereka tidak pernah sampai pada suatu keyakinan atau iman, kepercayaan untuk mengimani kebangkitan. Karena mereka punya masalah berat, masalah yang serius. Dikatakan mereka seringkali mengalami persoalan perkawinan. Dan dalam tradisi Yahudi ada yang disebut itu perkawinan levirat, di mana kalau itu kakak meninggal, kakak laki-laki lalu meninggalkan seorang istri dan tidak punya anak, maka adiknya, adik-adik yang laki-laki yang lain itu harus mengawini itu istri daripada kakaknya sampai dia itu menurunkan seorang keturunan. Tetapi sayangnya diceritakan ada 7 orang bersaudara, semuanya laki-laki. Semuanya memperistri
satu wanita yang sama tetapi tidak mempunyai anak. Nah, ini menjadi persoalan besar atau serius dalam keyakinan orang Saduki. Bagaimana nanti di surga kalau ada kebangkitan? Kalau ada kebangkitan, siapa yang akan menjadi suami daripada perempuan ini? Nah, ini yang menjadi persoalan berat bagi mereka. Maka mereka tidak percaya akan kebangkitan, itu tidak mungkin lah. Maka yang paling penting, orang harus hidup menikmati itu kebahagiaan sukacita di dunia ini sebisa-bisa mungkin, sebanyak mungkin, karena nanti di surga sesudah kematian tidak lagi kehidupan. Nah, karena itu Yesus dengan keras mengatakan kehidupan di dunia tidak sama dengan kehidupan di surga. Kehidupan di dunia orang kawin dan dikawinkan, orang mengejar kenikmatan, kenyamanan duniawi. Tetapi di surga itu orang tidak lagi kawin dan dikawinkan, dan tidak ada lagi kejar-kejaran kenikmatan, yang adalah persatuan yang penuh dengan Allah. Persatuan yang penuh dengan Allah. Dan karena itu orang harus sadar betul bahwa yang paling utama memahami sabda Allah, sehingga tidak tersesat seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kamu semua ini orang-orang Saduki, orang-orang atau kelompok elit yang sesat. Banyak baca kitab suci tapi tidak paham, tidak mengerti. Nah, bacaan pertama hari ini mewakili perayaan atau peringatan Santo Carolus Lowangga, di mana Santo Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, supaya jangan pernah takut, jangan pernah itu ragu untuk mewartakan Kristus. Dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karenanya, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang akan membangkitkan orang-orang yang mati. Kalaupun orang mengalami banyak itu pertentangan, persoalan, bahkan juga akibat daripada pewartaannya, tetapi jangan takut, ada kehidupan kekal, ada kebangkitan badan, dan ada kebahagiaan di surga. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab Allah kita ini adalah pemberi hidup. Bukankah Allah sudah memberikan rohnya, yaitu roh kekuatan, bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan keberanian, kasih, dan ketertiban. Jadi mewartakan Kristus dengan jalan mengandalkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing kita agar kita diberikan keberanian, kekuatan, kearifan, dan juga ketertiban dalam hidup. Dan itulah yang dialami oleh Santo Carolus Lowangga bersama dengan teman-temannya. Mereka mewartakan Kristus walaupun itu efek atau akibatnya mereka juga itu mengalami penderitaan dan mati, itu dilemparkan ke dalam api, tetapi mereka menjadi orang-orang yang terpuji, mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Nyanyikan puji syukur 382. 382. Sola si do. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon
menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan segenap umat-Mu, untuk kami semuanya. Dan semoga Santo Martirmu, Carolus Luanga dan teman-temannya senantiasa mendoakan gereja-Mu, supaya kami juga berani mewartakan Kristus yang tersalib namun bangkit mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab darah martirmu Santo Carolus Luanga yang ditumpahkan demi namamu telah menjadikan Carolus dan teman-temannya menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah mereka telah engkau kuatkan, meskipun rapuh mereka telah kau jiwai, sehingga mereka berani menjadi saksimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh rakyat surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita pakai doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu mencah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, karena tidak semua daripada kita dapat bersatu dengan Yesus melalui sakramen Maha Kudus, melalui penerimaan komuni, maka kita berdoa bersama dengan saudara-saudari kita yang ada di rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi lewat live streaming, doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Saudara-saudariku, kita berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada gerejamu para santo dan santa, para martir yang berani mempersembahkan hidup mereka. Hari ini kami memperingati Santo Carolus Luanga bersama dengan teman-temannya yang menjadi martir di Afrika, negara Uganda. Semoga kesetiaan, ketaatan, dan keberanian iman dari Carolus Luanga dan teman-teman selalu menginspirasi dan menjiwai semangat hidup kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 642. 642. Do re mi. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia mengandalkan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba
hamba masuklah ke tempat bahagia.